Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Nestle dalam mendukung UMKM kasus Tagen Tahiti. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Dinta Wanda, dan ada Fadel Rahmat, Saskia Nanda, dan Atta Arnelita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang slide 1 yaitu sebelumnya pendahuluan. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan pengembangan UMKM minuman yang saat ini terus meningkat seiring dengan perubahannya gaya hidup masyarakat dan tingginya minat terhadap minuman siap saji. Nah, hal tersebut mendorong munculnya berbagai inovasi produk yang menyebabkan persaingan usaha semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap lingkungan usaha sebagai dasar dalam penyusunan strategi pengembangan bisnis termasuk pada UMKM Tagen Tahiti sendiri. Baik, next. Nah, selanjutnya pada slide kedua saya akan membahas tentang profil UMKM Tagen Tahiti sendiri. Tagen Tahiti merupakan UMKM minuman skala mikro yang menyediakan produk utama berupa Thai tea dan minuman coklat. Nah, usaha ini menggunakan konsep gerobak yang sederhana, fleksibel dengan biaya operasional yang relatif rendah. Target pasarnya sendiri adalah pelajar, mahasiswa, serta masyarakat sekitar dengan harga yang terjangkau dan dikelola langsung oleh pemilik dengan struktur operasional yang sangat sederhana. Oke, next. Nah, di slide ketiga ini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai Tagen Tahiti sendiri. Merupakan UMKM minuman non-coffee yang berfokus pada penyediaan minuman berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, usaha ini beroperasi di lokasi yang strategis dengan tingkat pesaing yang cukup tinggi. Namun, demikian Tagen Tahiti ini tetap memiliki peluang pengembangan melalui pengelolaan usaha yang sangat fleksibel, sederhana, serta berorientasi pada kualitas produk dan pelayanannya. Oke, selanjutnya. Nah, pada slide keempat, saya akan membahas tentang analisis pesaing yang ada di sekitar. Lingkungan usaha Tagen Tahiti sendiri didominasi oleh stand minuman berbasis kopi bermerek serta UMKM minuman kekinian yang sejenis. Para pesaing menawarkan produk yang sangat relatif berupa harga dengan harga yang kompetitif sehingga tingkat substitusi produk cukup tinggi dan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan. Nah, kondisi ini menciptakan persaingan yang sangat ketat untuk menuntut Tagen Tahiti memiliki keunggulan yang kompetitif dan yang jelas. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya ada posisi UMKM Tagen di antara pesaing. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, UMKM Tagen, usaha minuman skala mikro yang berfokus pada penyediaan minuman non-kopi dan minuman coklat, seperti Thai tea dengan harga yang terjangkau. Nah, fokus ini menjadi pembeda utama Tagen dibandingkan pesaing di sekitarnya yang mayoritas menawarkan minuman berbasis kopi. Jadi, dengan nawarin alternatif bagi konsumen yang tidak mengonsumsi kopi, Tagen memiliki ceruk pasarnya tersendiri yang cukup bisa dibilang potensial. Hal ini membuat Tagen tidak sepenuhnya bersaing secara langsung dengan merek besar seperti Stand Nescafe, melainkan mengisi kebutuhan konsumen yang pengen pilihan minuman yang lain. Nah, selain itu, penggunaan konsep usaha gerobakan memberikan fleksibilitas operasional bagi Tagen.
baik dari segi biaya, lokasi, maupun kecepatan pelayanan. Jadi konsep ini nih memungkinkan Tagen untuk melayani konsumen secara lebih cepat dan juga personal. Meskipun berada dalam persaingan langsung dengan UMKM minuman sejenis, Tagen tetap memiliki potensi daya saing yang baik, terutama melalui diferensiasi produk, konsistensi kualitas rasa, serta pelayanan yang responsif. Dengan pengelolaan strategi yang tepat, posisi ini dapat menjadi kekuatan bagi Tagen untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Baik, next. Nah, yang berikutnya, ada pun beberapa kekurangan yang terdapat pada UMKM Tagen Taiti, yaitu yang pertama, brandingan dan promosi digital itu belum maksimal karena mereka tidak aktif di media sosial. Yang kedua, fokus utamanya masih pada menu andalan yaitu Thai tea. Jadi, sehingga pengembangan rasa baru itu belum dilakukan secara rutin. Yang selanjutnya itu tidak adanya program promosi khusus karena harga dianggap sudah terjangkau, sehingga daya tarik pemasaran itu kurang optimal. Nah, selain itu tentu terdapat kelebihan juga. Yang pertama, harga minumannya itu sangat terjangkau dan kompetitif. Yang kedua, rasa minumannya konsisten dan sesuai dengan selera konsumen lokal. Porsi gelasnya juga besar sehingga memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Karena biasanya pelanggan itu lebih memilih yang porsinya itu besar ya. Terus menggunakan bahan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya menjaga kualitas bahan tanpa menggantinya dengan bahan yang lebih murah meskipun permintaan meningkat. Jadi meskipun permintaannya sangat meningkat, mereka tidak akan mengganti kepada bahan yang lebih murah karena itu akan merusak kualitas yang sudah dijaga. Nah, yang terakhir, tersedia di platform layanan antar seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Next. Nah, selanjutnya di slide ini saya akan membahas mengenai strategi pengembangan untuk Tagen Taiti. Nah, yang pertama itu mulai dengan strategi branding dan identitas merek. Nah, jadi agar Tagen Taiti ini semakin dikenal oleh banyak orang, eh, Tagen Taiti sendiri ini perlu memastikan konsistensi dalam elemen visual seperti logo dan warna merek gitu. Nah, selain itu rasa teh yang khas dari Thailand itu akan menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang mencari sesuatu yang unik dan berbeda gitu. Nah, dengan cara ini, Tagen Thai Tea ini bisa menonjol di tengah persaingan yang ada. Nah, selanjutnya yaitu inovasi produk dan diversifikasi. Nah, untuk terus menarik perhatian konsumen, Tagen Taiti ini perlu terus berinovasi dengan menambah varian rasa baru, seperti varian kopi yang sudah diperkenalkan, atau bahkan produk limited edition yang hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu aja. Nah, ini akan menciptakan rasa eksklusif yang menarik minat lebih banyak orang untuk mencoba Tagen Taiti ini. Nah, berikutnya yaitu perluasan pasar melalui strategi promosi. Nah, strategi promosi ini cukup efektif. Salah satunya adalah promo bundling, nah, di mana konsumen itu bisa membeli paket produk dengan harga yang tentunya lebih hemat. Nah, Tagihan Taiti juga bisa menawarkan diskon pada hari-hari spesial, misalnya diskon khusus pada akhir pekan atau saat pada hari perayaan tertentu. Nah, dengan cara ini konsumen itu akan semakin tertarik untuk membeli lebih banyak produk tagihan tagih ini. Nah, lalu yang keempat ada pemasaran digital untuk meningkatkan jangkauan pasar. Nah, di zaman serba digital ini, media sosial itu sangat penting. Jadi, Tagen Taiti ini bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau bahkan WhatsApp juga bisa untuk menjangkau lebih banyak konsumen lagi. Nah, juga dengan konten yang menarik dan interaksi langsung melalui media sosial, Tagen Taiti ini bisa lebih dekat lagi dengan pelanggan dan memperkenalkan produknya dengan cara yang lebih personal. Nah, selain itu ada pengembangan layanan pelanggan dan kualitas produk. Nah, ini juga sangat penting karena
pelayanan yang ramah dan responsif itu akan membuat konsumen itu jadi merasa lebih dihargai dan tentunya nyaman untuk beli di Tagen Taiti ini. Juga jangan lupa kualitas produk yang konsisten dan kebersihan tempat usahanya itu akan membuat pelanggan semakin percaya dan ingin kembali lagi. Nah, terakhir itu ada pengembangan berkelanjutan dan citra merek. Nah, Tagen Taiti ini bisa memulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam produk dan operasional, misalnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, selain mendukung kelestarian lingkungan, ini juga akan memperkuat citra merek yang peduli terhadap isu sosial dan menarik banyak konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Nah, jadi dengan strategi-strategi ini, Tagen Taiti ini bisa semakin memperkuat posisinya di pasar dan juga tentunya menarik lebih banyak konsumen dan tentunya juga memberikan pengalaman yang memuaskan. Nah, selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, UMKM Tagen Taiti beroperasi pada lingkungan usaha yang memiliki tingkat persaingan yang bisa dibilang cukup ketat. Nah, dengan banyaknya usaha minuman sejenis di sekitar lokasi, tapi meskipun demikian, Tagen memiliki posisi yang jelas sebagai penyedia minuman non kopi dengan harga terjangkau dan juga konsep usaha yang sederhana dan juga efisien. Keunggulan utama Tagen itu terletak pada konsistensi rasa dan juga efisiensi operasionalnya, serta pelayanan yang cepat dan personal kepada konsumen. Jadi faktor-faktor tersebut menjadi pola penting bagi Tagen untuk tetap bertahan di tengah persaingan. Namun, untuk memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan pasar, Tagen masih perlu meningkatkan aspek-aspek strategi pemasarannya. Seperti yang udah dibilang oleh Atta sebelumnya, jadi biar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan dan juga tahan lama. Oke. Baik, berikutnya ada dokumentasi kita wawancara kemarin. Kami kan ada tugas sekolah. Nah, kami disuruh wawancara UMKM. Tetehnya bersedia nggak buat diwawancara? Ya, tentang seputar ini aja. Nah, jadi yang pertama, rasa apa sih teh yang paling sering dibeli di sini tuh? Kalau di Tagen masih seputar typing. Seputar Taiti aja ya berarti yang paling sering. Nah, gimana sih mastiin rasanya tuh biar tetap sama teh? Gitu-gitu aja. Jadi kalau ngeladangin teh harus pakai hati ya. Oh Jadi iya. kayak buat minuman kita sendiri tuh gimana enaknya gitu. Takarannya tuh gitu lah. Jadi sesuainya aja lah ya. Kayak buat kita gimana enaknya. Nah, bahan-bahannya tuh dapat atau milih sendiri teh? Beli sendiri atau Kalau teteh mah kebetulan tinggal ambil oh, aja. tinggal ambil ya? Jadi dari orang. Oke. Nah, ini kan nih apa dari rasanya sendiri tuh udah tetap apa sering nyiptain rasa baru gitu dah? Kadang nyoba-nyoba juga sih, kayak misalkan ada kopi ya. Kalau misalnya lagi bikin kopi, kita juga ada kayak misalkan dari Ciaren. Terus kan lagi musim yang karamel, Oh iya. diadain juga. Oh jadi sering nyoba-nyoba ya buat Nyoba-nyoba. bikin rasa baru. Oh, nah. Terus, nah kalau bikin kayak gini nih biasanya berapa lama sih teh? Apanya? Bikin satu minuman Waktunya atau ini? Iya. sebentar aja, tergantung lah. Kalau misalnya udah lihai mah. Kalau udah lihai ya udah nggak Iya. usah pakai cicilan, tangannya udah maju sendiri. Oh, udah. Ya gitu Udah lah. tinggal Nah, gitu. oke. Nah, buat ngejaga bahan-bahannya ini biasanya gimana teh? Ngejaga Ngejaga gula, entah susunya atau ini.
Kalau si Tagen itu kan kebetulan sudah lama ya, sudah dari anak PP belum bisa jalan, sekarang udah kelas 6 apa ya, mau SMP. Jadi dari bahan itu masih tetap Pak. Kayak misalkan si Tagen tuh, misal harga harnessnya naik, dikasih harga yang murah, selain harnessnya gitu ya, dia nggak mau, soalnya udah ada langganannya sendiri-sendiri gitu. Jadi udah dari satu supplier Oh, gitu jadi aja ya. walaupun misalnya mahal ya digas aja. Oh, Keuntungan lah nomor iya ya. gitu. Jadi walaupun ada yang ininya naik, tetap beli itu Tetap. buat ngejaga kualitasnya ya. Ya, ya. Next tuh ada, nah, identitas apa sih, ciri-ciri apa sih teh yang paling ditonjolin dari minuman ini nih? Si Tagen. Iya si Tagen. Pertama rasanya enak. Rasa, Kedua harganya murah. harga murah, Ketiga gelasnya gede. Kan kesukaan mahasiswa ya. porsinya gede ya. Harga murah, gede. Terus sehat ya. Jadi kita tuh tidak memakai bahan-bahan yang membahayakan. Soalnya si Tagen tuh dia tuh kualitas ya. Ya, Kualitas. Soalnya misalnya minuman murah, terus habis diminum dia membahayakan kayak gula campuran. Dia tuh nggak mau. Terus kayak barang-barang udah mau expire, walaupun dikasih harga murah, dari situnya dia nggak ambil. tetap enggak ini. Dia nggak ambil, jadi dia mengutamakan kualitas ya, Iya. kualitas bahan. Salah satu ngejaga kualitas juga ya. Jadi anak minum juga, teteh juga minum ya, walaupun Iya. tukang racik setiap hari masih apa itu? Kalau mau balik masih bungkus, Minum lah. masih minumnya bukan sekali lah, tapi tetap kan nggak tiap hari on, berarti nggak sakit ya. Iya. Kak, Teteh tahu nggak sih teh? Ini nih aktif banget nggak di sosial media teh? Enggak, justru coba ada nggak mahasiswa yang kadang misalnya orang masuk TikTok kayak gitu. Ini mah enggak, masih tradisional. Tapi kalau buat GoFood gitu ada teh? Kalau si GoFood mah ada. Ada. GoFood, Gojek, Grab, sama si Shopee. Terus kalau ini nih sering bikin kayak promo-promo gitu nggak teh? Promo-promo, enggak, tidak ada udah apa yang dikromokan, jadi udah habis-habisan. Kayak Jarang ya? misalkan harganya udah 10.000 gede. Harganya Kualitas udah bagus. bersaing banget gitu ya? Jadi udah nggak bisa mentok lagi ya, udah bener-bener Tipis lah ya. tipis, tapi udah ya. Jangan Tapi- menyerah gitu lah ya. Daripada nggak ada kegiatan. Jadi jarang ya teh bikin bundling tuh ya. Udahlah. Atau kamu udah pada tahu gede, murah, enak gitu ya, udah cukup lah. Nah, pesaingnya tuh Teteh tahu nggak sih teh siapa aja? Kalau kita mah nggak Pesaing-pesaingnya. mikirin pesaing, yang penting kita mah nggak usah mikirin produk orang mau dijual berapa, harga berapa ya, dia juga tahu mungkin yang dibasiskannya kualitasnya apa aja. Jadi kita mah udah nggak mikirin siapa lawan kita, Tapi nggak lebih mikirin bisnis sendiri aja ya, ngembangin kualitasnya ya. Udah beda kali ya, beda outlet, beda ramuan kali. Sok ada tuh, udah. Udah sih teh kayaknya segitu aja. Makasih banyak ya teh ya. Iya, mangga. Dan selanjutnya, demikian presentasi dari kami tentang strategi Nestle dalam mendukung UMKM kasus Tagen Tahiti. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.